Renungan harian 12 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Dari Kolonel Militer Virginia Menjadi Seorang Rasul Baptis Virginia. Nats yang diambil Injil Matius pasal 8 ayat 5-13. Samuel Harris dilahirkan oleh pasangan orang tua yang terhormat di Hanover County, Virginia, tanggal 12 Januari 1724 hari ini. Ketika ia masih seorang pemuda, keluarga Harris pindah ke daerah Pennsylvania, tempat Samuel mendapatkan kepercayaan orang-orang yang menunjuk dia menjadi seorang pengawas gereja, servif, hakim, anggota parlemen mewakili provinsi, kolonel milisi, kapten dari Fort Mayo, dan komisioner bagi benteng tersebut dan angkatan darat. Semua kemasyhuran ini tidaklah memenuhi kebutuhan jiwanya, dan Samuel Harris sangat merasakan tusukan hati nurani. Harris memberanikan diri untuk menghadiri pertemuan-pertemuan sekte yang disebut baptis, yang pada waktu itu di mana-mana ditentang. Di salah satu perjalanannya untuk mengunjungi beberapa benteng dengan seragam militernya, Harris berhenti di sebuah rumah kecil di mana ia mendengar Joseph dan William Murphy, atau yang pada waktu itu mendapat julukan The Murphy Boys, sedang memberitakan Injil. Ia duduk di belakang sebuah mesin tenun. Allah menemukannya dan menusuk hati nuraninya secara begitu dalam sehingga Allah menemukan dan menusuk hati nuraninya secara begitu dalam sehingga ia meninggalkan pedangnya dan bagian-bagian lain dari seragamnya tercecer di berbagai tempat. Di suatu tempat setelah berdoa, Harris tak berdaya duduk di bangku gereja, dan ketika bangun dengan kegembiraan yang amat sangat di wajahnya berteriak, "Mulia, mulia, mulia." Pertobatannya terjadi kurang lebih pada tahun 1758 dan Harris dengan segera memulai pekerjaan pelayanannya. Di awal-awal pelayanannya ia sering berpergian dengan Daniel Marshall yang sangat mempengaruhi dia. Harris menjadi begitu efektif sehingga ia mendapatkan julukan Rasul Virginia. Atas undangan Allen Wiley, Harris berpergian ke daerah Culpeper pada kunjungan-kunjungan berikutnya bersama dengan orang-orang lainnya. Seperti James Reed dari North Carolina, mereka hampir secara rutin mengunjungi area antara Sungai James dan Rappahannock dan berkelana jauh hingga lembah Shenandoah. Walaupun Harris adalah seorang yang cukup berada pada waktu pertobatannya, Harris meninggalkan semuanya dan memelihara keluarganya dengan sangat sederhana agar ia bisa menyebarkan Injil jauh dan luas. Talentanya berkhotbah terutama adalah berbicara langsung kepada hati pendengar. Sampel memberitahukan kita bahwa bahkan mungkin Whitefield tidaklah melebihi dia dalam hal ini. Beberapa orang menggambarkan dia ketika sedang berkhotbah di pertemuan-pertemuan besar seperti mengalirkan aliran kilat dari matanya yang setiap kali ia memalingkan wajahnya akan menjatuhkan ratusan orang sekaligus. Seperti Daniel Marshall, Harris memiliki jiwa yang tidak dapat dilemahkan dengan kesulitan apapun. Ketika sedang berkhotbah di Orange County, Harris ditarik jatuh dan diseret-seret, kadang-kadang dari rambutnya dan terkadang kakinya. Di kesempatan lainnya, ia dipukul jatuh oleh seseorang yang kasar. Ia pergi berkhotbah kepada orang-orang di dalam penjara kota Hillsborough, dan orang-orang itu memenjarakan dia selama beberapa waktu. Ada seseorang yang berhutang Harris sejumlah uang dan menolak untuk membayarnya kecuali dengan jalan pengadilan. Setelah perenungan, ia menuntut di pengadilan sorga sambil berkata, "Oh Yesus, Engkaulah Allah yang kekal. Engkau mengetahui bahwa aku memerlukan uang yang menjadi hutang orang ini untuk mencukupi kebutuhan keluargaku. Tetapi ia tidak mau membayarku tanpa adanya tuntutan pengadilan. Yesus yang baik, apakah aku harus berhenti dari pekerjaanmu dan membiarkan jiwa-jiwa manusia binasa? Atau maukah engkau melalui belas kasihanmu membukakan jalan lainnya yang dapat membuat kami lega?" Penatua Harris yakin bahwa Allah akan mengamankan piutangnya sehingga ia menulis sebuah kwitansi tanda pembayaran piutangnya.
yang membuat orang yang berhutang itu terheran-heran, sehingga pada akhirnya membayar dia penuh. Ya Allah, karuniakanlah pada kami orang-orang yang penuh keyakinan, integritas, dan keberanian di masa kami, yang tahu bagaimana untuk memohon di pengadilan sorga dan tidak dialihkan oleh hal-hal yang sepele dalam kehidupan. Renungan tambahan Dr. Santoliau. Poin pertama, membaca pasti sudah baca siapa Samuel Harris sebelum ia bertobat. Tidak mungkin ada orang yang berani menarik kakinya, apalagi memenjarakannya saat sebelum bertobat. Tetapi Tuhan mendapatkan dia, mengubahnya menjadi prajurit kebenaran. Seorang pemberita kebenaran tidak mungkin mengandalkan jabatan, kekuatan, pemerintah duniawi. Karena jika itu yang dipakai, maka ujungnya nanti bukan kebenaran yang dikedepankan. Pedang yang di tangannya setelah bertobat itu pedang roh, bukan pedang besi lagi. Setiap pemberita kebenaran harus memahami jenis pedang yang di tangannya. Poin kedua, dulu saya sering bertanya mengapa Tuhan tidak menolong kaum Anabaptis seperti ia pernah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, melainkan membiarkan Michael Saltler dibakar hidup-hidup. Sekarang saya sudah mengerti, dulu Tuhan mau seluruh dunia tahu bahwa Allah yang benar hanya Jehovah. Sekarang bukan itu temannya, melainkan pengajaran atau doktrin yang benar. Mengapa Anabaptis berani mati atas doktrin yang mereka yakini? Karena mereka sangat yakin itu benar. Dan siapapun yang kemudian membaca sejarah yang masih punya akal sehat bisa menyimpulkan bahwa pembunuh tidak mungkin di pihak kebenaran, melainkan di pihak setan. Kebenaran yang sebenar-benarnya adalah yang dibeli dengan darah. Poin ketiga, hanya di sejarah baptis Anda akan menemukan catatan orang-orang yang bertobat dan lahir baru seperti Samuel Harris. Di kalangan pembaptis bayi tidak ada, karena mereka Kristen sejak bayi, dan tidak ada momen mereka bertobat dan berubah. Dan di kalangan yang lain lagi, mereka biasanya tersentuh sampai menangis-nangis tanpa pengertian, bahkan tidak jelas apa yang ditangiskan, dan tidak pernah berubah. Karena kekacauan doktrin keselamatan, ada yang tiap minggu maju ke depan untuk terima Yesus, sampai yang menyaksikan bingung, yang kali keberapakah yang dia sungguh serius? Kekristenan yang alkitabiah menuntut iman yang penuh pengertian. Roma 10 ayat 2. Demikian renungan hari ini 12 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.